Sudah sekitar 2 bulan lamanya saya menggunakan Samsung S20 Plus ini sebagai second daily driver. Dan yang saya rasakan adalah love and hate relationship. Ada hal yang saya suka, ada hal yang saya tidak suka di Samsung S20 Plus ini. Dan di awal ini saya akan bahas hal-hal yang saya suka dari handphone ini. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah software bawaan Samsung, yaitu One UI. Bukan yang terbaik memang, tapi ada beberapa poin yang membuat saya nyaman banget. One UI pada Samsung S20 Plus ini adalah versi kedua, yaitu One UI 2.0. Pada dasarnya, One UI berusaha memberikan user experience sesimpel mungkin dan mudah dalam bernavigasi. Yang saya rasakan, One UI ini membagi area layar menjadi dua bagian. Bagian atas untuk melihat konten dan bagian bawah untuk berinteraksi. Maksudnya gimana? Layar dari HP ini boleh saya bilang cukup panjang dengan dimensi layar 6,7 inch. Jadi, daripada kita menjangkau bagian atas layar smartphone untuk bernavigasi, One UI membuat kita tidak perlu repot-repot melakukan ini. Sebagai contoh pada menu message, teman-teman bisa lihat semua area yang bisa kita tekan pada area jempol tangan saya. Pilihan conversation pada bagian bawah untuk mengetahui berapa pesan yang belum terbuka. Lalu kontak di sebelah kanannya. Pun pada saat kita masuk ke menu setting, saat kita pilih salah satu pengaturan contohnya, saat kita swipe ke bagian bawah, dia akan ikut turun sampai setengah. Sehingga kita benar-benar bisa bernavigasi hanya dengan jari jempol saja. Itu dari sisi tampilan. Ada beberapa fungsi-fungsi juga yang saya rasakan sangat positif, sangat memudahkan saya dalam menggunakan sebuah smartphone. Misal saat ingin ganti internet dari SIM card satu ke dua, cukup swipe down saja 2 kali. Kemudian kita akan melihat pilihan di bagian kanan atas, mobile data. Cukup tap, kita langsung bisa memilih menggunakan internet dari SIM card yang mana. Ini jauh lebih simple dibanding kita harus repot-repot masuk ke menu setting. Hal berikut yang saya rasa sangat berguna adalah beberapa aplikasi bawaan dari Samsung itu sendiri. Seperti Samsung Max. Ini aplikasi berguna pakai banget karena saya bisa mengaktifkan mobile data saving mode untuk mengontrol penggunaan paket data saya. Dan yang kedua, yang paling penting dari semuanya adalah privacy protection atau yang ada di bawahnya ini. Kalian tahu ini apa? Ini adalah VPN gratis dari Samsung. Jadi kalian tidak perlu lagi install aplikasi VPN di Play Store atau lebih parahnya membeli VPN. Apalagi kalau misalnya kalian seperti saya yang menggunakan jaringan kartu Halo dan juga Bayu, di mana kedua SIM card tersebut tidak bisa kita gunakan untuk menikmati konten Netflix. Dan aplikasi Samsung Max ini sangat berguna sekali. Dan ini benar-benar gratis. Aplikasi lain yang sangat berguna contohnya adalah Samsung Pass, di mana dia akan menyimpan secara otomatis password kita. Sehingga misal pada saat kita membuka halaman yang membutuhkan password, cukup tempelkan sidik jari aja, kemudian dia akan mengisi otomatis password kita. Kemudian ada lagi aplikasi super berguna seperti Samsung Gift untuk mendapatkan berbagai promo. Lalu ada S-Lime untuk mendapatkan bacaan premium gratis. Kemudian ada Quick Share atau boleh dibilang ini adalah airdrop-nya Samsung ya. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang jelas hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat orang-orang yang sudah mengetahui rahasia-rahasia One UI lebih betah lagi untuk menggunakan HP Samsung dan males berpindah ke brand lain. Itu masih dari UI yang sebenarnya juga kita akan temukan pada seri-seri Samsung lainnya seperti seri M, seri A maupun seri Note. Ada hal lain yang membuat saya nyaman banget yang cuma bisa kita temukan pada Samsung S20 Plus, yaitu layar. Smartphone ini menggunakan layar berukuran 6,7 inch dengan layar Quad HD Dynamic AMOLED 2 kali yang mampu menghasilkan warna super gonjreng. Tapi satu hal yang membuat saya super betah adalah refresh rate layar 120Hz. Ini benar-benar membuat pengalaman saya saat scroll-scroll itu kerasa mulus banget dan kerasa gegas. Walaupun refresh rate 120Hz ini baru kita bisa gunakan saat settingan layar hanya pada 1080p saja. Karena kalau misalnya kita mengaktifkan layar di mode Quad HD, kita tidak bisa memilih high refresh rate 120Hz. Kemudian bezel tipis pada bagian kanan, kiri, atas, bawah dengan desain yang tidak terlalu melengkung di bagian sampingnya juga menjadi bagian favorit saya. Karena hal ini membuat saya merasa betah banget menggunakan handphone ini selama berjam-jam. Itu adalah hal-hal yang membuat saya nyaman banget dengan Samsung S20 Plus ini. Lalu apa saja yang membuat saya tidak terlalu suka atau tidak terlalu nyaman dengan handphone ini? Yang pertama tentu saja adalah desain. HP ini dibalut kaca bagian depan dan belakangnya, tapi dengan desain bump kamera yang saya anggap mirip sekali dengan semua desain Samsung yang ada di pasaran, baik itu seri M ataupun seri A. Semua modelnya seperti ini. Efeknya menurut saya tentu saja pada image.
Jadi tidak terlalu kelihatan kalau ini HP harganya 14,5 juta rupiah. Padahal menurut saya pribadi, desain yang premium dan berbeda adalah esensi dari sebuah smartphone flagship. Dan saya tidak melihat hal tersebut ada pada handphone ini. Karena selain membeli fungsi, banyak juga orang yang membeli handphone di harga belasan juta rupiah itu untuk membeli gengsi alias gaya. Bahkan kaca pada bagian belakang Samsung S20 Plus ini kalah solid dibandingkan dengan Huawei P40 Pro yang saya punya ini. Dua-duanya handphone Android sama-sama flagship, tapi saya merasa Huawei P40 Pro ini lebih mantap, lebih enak, lebih kerasa rigid, lebih solid dibandingkan Samsung S20 Plus ini. Lalu berikutnya adalah suara atau speaker pada handphone ini. Sebenarnya handphone ini sudah punya stereo speaker. Ada satu di bagian bawah dan satu lagi pada bagian earpiece-nya. Tapi bukan pada kualitas audio yang dikeluarkan yang saya permasalahkan, melainkan vibrasi atau getaran yang saya rasakan pada bagian belakang handphone ini. Baru kali ini saya menemukan handphone yang kalau dibuat play musik itu di bagian belakangnya kerasa getar seperti ini. Ini masalah selera sebenarnya, tapi buat saya pribadi ini mempengaruhi user experience saat saya gunakan untuk menikmati konten multimedia. Saya komplain karena saya tidak menemukan hal ini pada handphone flagship lain. Jadi saya nggak tahu kenapa harus ada seperti kayak gitu ya. Hal berikutnya yang tidak terlalu saya suka dari handphone ini adalah pilihan storage. Samsung S20, S20 Plus, bahkan S20 Ultra hanya menyediakan pilihan internal memori 128GB. Padahal ini handphone flagship, apalagi kalau handphone ini yang pakai adalah para konten kreator yang banyak merekam video menggunakan handphone. Bukti nyatanya beberapa teman saya seperti Wisnu Kumoro, Putu Reza, mereka lebih nyaman menggunakan handphone generasi sebelumnya seperti S10 series ataupun Note 10 Plus karena memiliki opsi pilihan memori internal yang lebih besar dibanding dengan S20 Plus ini. Lalu berikutnya untuk urusan kamera, saya tidak ada komplain. Sebenarnya hasil foto pada Samsung S20 Plus ini sudah sangat bagus untuk kelas flagship. Tapi saya tidak melihat adanya peningkatan signifikan dari handphone Samsung tahun lalu, baik di S10 series ataupun Note 10 Plus. Fitur tambahan seperti single take yang mampu menghasilkan beberapa pilihan opsi gambar sekaligus juga jarang saya pakai. Jadi ya menurut saya fotonya oke-oke aja. Kamera depan pun juga saya rasa sama, tidak terasa peningkatan signifikan. Hasil foto yang dihasilkan masih khas Samsung lah. Begitu juga dengan perekaman video. Walaupun S20 Plus ini sudah mampu merekam video 8K, tapi pada prakteknya sangat jarang sekali saya pakai, bahkan tidak pernah. Karena selain memakan memori yang besar, hasil videonya juga menurut saya lebih mudah dipakai perekaman 4K atau 1080p saja. Karena terasa lebih stabil, lebih smooth menggunakan dua opsi perekaman itu. Untuk urusan baterai saya tidak ada komplain. Memang handphone ini terasa lebih boros kalau misal kita gunakan settingan ke 120Hz refresh rate. Tapi menurut saya itu masih oke-oke aja karena screen on time yang dihasilkan sekitar 4-5 jam. Tapi kalau misalnya kita gunakan refresh rate layar ini ke 60Hz, kemudian kita setup ke 1080p, handphone ini bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Ya itu terserah. Tapi buat saya pribadi, saya sering menggunakan di settingan 120Hz karena setidaknya handphone ini juga mampu bertahan seharian. Toh pengecasan handphone ini terasa cukup cepat karena sudah disertakan kepala charger berdaya 25 watt dengan sekitar 1 jam aja sudah full. Padahal kapasitasnya sendiri cukup besar yaitu 4500 mAh. Untuk spesifikasi ini simpang siur, tapi buat saya pribadi nggak ada masalah. Ada beberapa orang yang menyukai penggunaan Qualcomm Snapdragon 865 dibandingkan Exynos 990 yang ada di handphone Samsung S20 Plus ini yang dijual di Indonesia. Beberapa komplain katanya Snapdragon 865 itu lebih powerful saat kita gunakan bermain game. Karena saya jarang banget menggunakan handphone ini sebagai device gaming, jadi saya tidak memiliki komplain apapun. Karena penggunaan chipset Exynos 990 dipadu dengan RAM 8GB dan GPU Mali G77 membuat pengalaman penggunaan handphone ini tidak ada masalah sedikit pun. Lalu sebagai kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan apakah handphone ini layak dibeli, saya bilang handphone ini layak dibeli kalau
kalau misalnya kalian saat ini menggunakan Samsung seri S9 ke bawah, atau kalian tidak pernah menggunakan brand Samsung lainnya. Tapi kalau misalnya kalian saat ini memiliki handphone Samsung S10 series ataupun Note 10 Plus, kalian tidak perlu capek-capek bingung-bingung untuk mengupgrade ke handphone ini. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, dislike, share, dan subscribe kalau kalian peduli pada channel ini. Saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.